Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar barisan dan deret. Barisan dan deret itu adalah kumpulan bilangan-bilangan yang mempunyai pola-pola tertentu. Sekarang kita akan belajar dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Pertama, beda barisan dan deret. Barisan dan deret itu bedanya hanya tanda penghubungnya saja. Kalau barisan itu antara bilangan-bilangan ini dipisahkan oleh tanda koma, sedangkan untuk deret itu adalah jumlah dari barisan tersebut, makanya tandanya adalah tambah. Nah, barisan dan deret aritmatika ini mempunyai pola tertentu. Apa polanya? Sekarang kita lihat contoh barisan yang pertama ini. Dari 2 ke 6 ini ditambah 4. Dari 6 ke 10 juga ditambah 4. Dan dari 10 ke 14 juga ditambah dengan 4. Sehingga pola dari bilangan ini adalah selalu ditambah dengan 4. Sehingga kita bisa mencari suku berikutnya. Nah, yang kedua, dari 10 ke 8 ini ditambah dengan min 2. Dari 8 ke 6 ini juga ditambah dengan min 2. Dan dari 6 ke 4 juga ditambah dengan min 2. Nah, ini juga mempunyai pola yang sama, yaitu ditambah dengan min 2. Nah, barisan atau deret yang mempunyai pola ditambah dengan bilangan yang sama, itulah yang dikatakan dengan barisan dan deret aritmatika. Jadi yang dua contoh ini adalah barisan aritmatika. Kenapa? Karena dia ditambah dengan bilangan yang sama. Yang pertama ini dikatakan dengan barisan aritmatika naik karena makin lama angkanya akan semakin besar. Itu dikarenakan ditambah dengan bilangan positif. Nah, ditambah dengan bilangan positif inilah yang dikatakan nanti dengan beda. Jadi untuk yang pertama ini barisan aritmatika naik dengan bedanya adalah 4. Kemudian yang kedua ini juga adalah barisan aritmatika, tetapi barisan aritmatika turun. Kenapa? Karena ditambah dengan bilangan negatif, yaitu negatif 2. Jadi ini dikatakan barisan aritmatika turun dengan bedanya adalah min 2. Nah, sedangkan ini 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4, ini adalah deret aritmatika. Kenapa? Karena dia dipisahkan oleh tanda tambah. Nah, berarti bisa kita simpulkan barisan dan deret aritmatika itu adalah susunan bilangan yang mempunyai pola ditambah dengan bilangan yang sama. Dengan bilangan yang sama. Nah, bilangan yang sama itu dikatakan dengan B atau beda. Nah, dalam barisan dan deret aritmatika ini nanti kita akan bisa menentukan suku berapapun yang kita inginkan. Contohnya untuk yang pertama ini 2, 6, 10, 14. Kita akan bisa menentukan suku yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari suku ke-50. Berarti nanti kalau pakai cara manual berarti ini kita urutkan sampai suku ke-50 atau sampai bilangan ke-50-nya. Tetapi kan itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita mengurutkan ini satu persatu sampai ke 50 bilangan. Nah, itulah nanti gunanya rumus UN. Jadi di barisan ini nanti akan ada yang namanya rumus UN. Apa itu UN? UN itu artinya adalah suku ke N. Jadi gunanya rumus ini adalah untuk mencari suku ke N tanpa kita mengurutkan satu persatu sukunya dari awal. Nah, apakah rumus UN? UN itu rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana UN itu adalah suku ke N. Kemudian, kita buat keterangannya di sini. A itu adalah suku pertama. Suku pertama atau biasa juga dibuat dengan U1. Kemudian B tadi sudah ada, B itu adalah bedanya. Nah, beda ini bisa kita peroleh dari suku kedua dikurang suku pertama, atau boleh juga suku ketiga dikurang dengan suku kedua. Atau bisa kita simpulkan, bisa
UN dikurang UN kurang satunya. Jadi suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya, itu adalah bedanya. Kemudian N itu adalah sukunya. Nah, jadi apa gunanya rumus ini? Rumus ini gunanya adalah untuk mencari suku ke N tanpa kita mengurutkan barisannya satu persatu dari awal. Nah, kemudian selain rumus UN, kita juga harus tahu nanti akan ada rumus SN. SN itu artinya adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Nah, apa gunanya jumlah N suku pertama ini? Berarti kita nanti akan bisa mencari jumlah suku dari suku pertama sampai suku yang diinginkan. Nah, rumus SN itu adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini rumusnya yang pertama. Atau ini juga bisa kita uraikan. N per 2 dikali A tambah UN, tadi rumusnya kan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, sehingga nanti rumus SN-nya bisa kita sederhanakan menjadi ini A ditambah A, 2A tambah N kurang 1 dikali bedanya. Nah, jadi rumus SN nanti ada 2, boleh kalian pakai ini. Ini dipakai kalau yang diketahui adalah suku pertama dan suku terakhir yang kita hitung. Atau kalian boleh pakai yang ini. Nah, ini kita pakai kalau nanti yang diketahui adalah suku pertama dan bedanya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui suatu barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 36. Berarti bisa kita terjemahkan. Nah, suku ketiganya 36. Suku ketiga itu artinya adalah U3. Berarti U3 adalah 36. Nah, kemudian U3 ini kita terjemahkan ke dalam rumus UN. UN tadi rumusnya apa? Kan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Berarti U3 ini bisa kita buat menjadi A ditambah N-nya berarti 3. 3 dikurang 1 dikali beda. Sama dengan 36. Berarti ini adalah A ditambah 3 kurang 1 adalah 2B sama dengan 36. Nah, ini kita katakan dengan persamaan yang pertama. Nah, kalau sudah mahir nanti kalian tidak perlu buat ini. Jadi U3 berarti A tambah 2B. Kalau U4 A tambah 3B. Kalau U5 berarti A tambah 4B. Jadi polanya selalu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan jumlah suku kelima dan suku ketujuh. Berarti jumlah suku kelima dan suku ketujuh. Berarti terjemahannya apa? Terjemahannya adalah, nah ini tadi terjemahannya ini ya, U3. Nah, sekarang ini jumlah suku kelima. Berarti suku kelima adalah U5 tambah U7. Jadi itu terjemahannya ya. Jumlah suku kelima dan suku ketujuh berarti U5 tambah U7. Ini katanya sama dengan 144. Nah, kita terjemahkan seperti tadi. Tadi kalau U3 kan A tambah 2B. Berarti kalau U5 apa terjemahannya? A tambah 4B. Jadi tinggal dikurang 1 bedanya. Ditambah U7 berarti polanya A tambah 6B. Ini sama dengan 144. Nah, ini kita sederhanakan dulu. A tambah A itu adalah 2A. 4B tambah 6B adalah 10B. Sama dengan 144. Nah, ini bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Nah, berarti jadinya adalah 2A bagi 2 adalah A. 10 bagi 2 adalah 5. 144 bagi 2 adalah 72. Nah, ini kita katakan persamaan yang kedua. Berarti kita punya dua buah persamaan dengan dua variabel yaitu A dan B. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 1 kita eliminasi dengan 2. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Nah, kita eliminasi A tambah 5B sama dengan 72. A tambah 2B sama dengan 36. Nah, ini bisa langsung kita eliminasi ya dengan kita kurangkan. Karena A tandanya sama-sama positif berarti A-nya habis. 5B dikurang 2B adalah 3B.
72 dikurang 36, 12 kurang 6 adalah 6, 6 dikurang 3 adalah 3. Berarti bedanya adalah 36 dibagi 3, berarti bedanya sama dengan 12. Nah, setelah kita dapatkan bedanya, B ini kita masukkan ke salah satu persamaannya. Ibu masukkan ke yang nomor 1 saja supaya lebih mudah. Berarti A tambah 2B sama dengan 36. A ditambah 2 dikali B-nya adalah 12 sama dengan 36. Berarti A tambah 24 sama dengan 36. Berarti kita dapatkan A-nya 36 kurang 24. Berarti A-nya juga 12. Kebetulan 12. Nah, setelah kita dapatkan A dan B, kita bisa menjawab apapun pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan A misalnya. A ini yang ditanyakannya adalah berapakah suku ke-15. Berarti kalau suku ke-15 berarti U15. Nah, U15 tadi terjemahannya apa? A ditambah 14B. Jadi tinggal dikurang 1. Berarti ini sama dengan A-nya tadi 12 ditambah 14 dikali bedanya juga adalah 12. Sehingga nanti kita dapatkan 12 ditambah 168. Berarti ini sama dengan 2 tambah 8, 10, 8, 180. Berarti suku ke-15-nya adalah 180. Nah, itu dia. Berikutnya kita lihat untuk soal yang B. B tadi pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti jumlah 10 suku pertama. Nah, apa itu jumlah 10 suku pertama? Itu adalah SN. Jadi SN tadi kan jumlah N suku pertama. Jadi kalau ada nanti kata-kata jumlah dan ada kata-kata pertama, berarti itu dikatakan dengan SN. Hati-hati, tidak semua yang memakai kata-kata jumlah itu adalah SN. Contohnya ini tadi. Jumlah suku ke-5 dan ke-7. Nah, ini bukan SN. Kenapa? Karena suku pertamanya tidak ada. Jadi ini hanya penjumlahan biasa saja. Makanya tadi terjemahannya U5 tambah U7. Nah, kalau B pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama. Berarti itu adalah SN. Jumlah 10 suku pertama. Berarti itu adalah S10. Jadi yang B itu pertanyaannya adalah S10. Nah, kita buat dulu rumus SN-nya. Nah, rumus SN mana yang kita pakai? Rumus SN yang kita pakai terserah kalian. Boleh kalian pakai rumus SN yang pertama, boleh yang kedua. Kalau yang pertama kalian pakai, berarti kalian harus tahu dulu A-nya berapa. A sudah ada 12. Kemudian kita cari U10. Nah, U10 apakah ada? Kan tidak ada. Berarti terpaksa kita cari dulu U10-nya. Nah, tetapi kalau kalian memakai rumus yang kedua, kita hanya memerlukan N, A, dan B. Dan semuanya itu sudah ada. N-nya 10, A-nya tadi 12, B-nya juga adalah 12. Berarti lebih efektif kita memakai rumus yang kedua. Rumus SN-nya. Nah, rumus keduanya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, ini dia. Berarti kita cari tadi S10. Berarti N-nya kita ganti dengan 10 per 2 dikali 2 kali A-nya tadi 12 tambah 10 dikurang 1 dikali bedanya tadi juga adalah 12. Berarti ini 10 dibagi 2 adalah 5. 2 kali 12 adalah 24. Ditambah 10 dikurang 1 adalah 9. 9 dikali 12 adalah 108. Berarti ini adalah 5 dikali 24 ditambah 108 itu adalah 132. Berarti 5 dikali 132 itu adalah 660. Berarti jumlah 10 suku pertamanya itu adalah 660. Nah, kita lihat contoh soal yang nomor 2. Kalau tadi soal yang pertama itu adalah soal cerita. Nah, sekarang untuk contoh soal nomor 2, misalkan kita punya barisan bilangan seperti ini.
Dan yang ditanyakannya misalnya adalah suku ke-27-nya. Suku ke-27 dari 8, 11, 14, dan seterusnya ini berapa. Nah, kalau kalian ingin memakai cara manual, sebenarnya bisa. Pertama kita lihat dulu polanya apa. Jadi dari 8 ke 11 ini ditambah 3. Dari 11 ke 14 ini juga ditambah 3. Nah, karena dia memiliki pola selalu ditambah dengan bilangan yang sama, berarti ini adalah barisan aritmatika. Jadi ini adalah barisan aritmatika. Yang ditanyakannya adalah suku ke-27-nya. Berarti kalau pakai cara manual, kalian tinggal tambah 3 ini sampai nanti menemukan suku ke-27-nya atau bilangan ke-27-nya. Tetapi itu tidak efektif, akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, itulah nanti gunanya rumus UN tadi. Jadi suku ke-27. Berarti suku ke-27 terjemahannya apa? Itu adalah U27. Nah, tadi kita tahu U27 itu terjemahannya apa tadi? Kan A ditambah N kurang 1-nya, berarti 26 dikali B. Berarti cukup kita masukkan nilai A dan nilai B-nya saja. A tadi apa? A itu adalah suku pertama. Berarti ini adalah A-nya, suku pertamanya. Berarti 8. Ditambah 26 dikali B. B itu apa? B itu adalah bedanya. Nah, inilah yang dikatakan dengan bedanya. Jadi bedanya adalah 3. Nah, ini tinggal kita hitung. Berarti 8 ditambah 26 dikali 3 itu adalah 78. Berarti 8 ditambah 78 adalah 8 tambah 8, 16, 86. Jadi suku ke-27 dari barisan ini adalah 86. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah aplikasi barisan aritmatika dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di sini ceritanya dalam suatu gedung terdapat 20 baris kursi. Banyak kursi di setiap baris itu berbeda-beda, tetapi dia mempunyai pola, yaitu 15, 17, 19, dan seterusnya. Jadi maksudnya ini adalah misalnya baris paling depannya adalah 15, kemudian baris keduanya adalah 17, baris ketiganya adalah 19, dan begitu seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah berapakah banyak kursi pada baris paling belakang dan berapakah banyak kursi di dalam gedung tersebut. Nah, kalau kita lihat polanya, pola kursi ini adalah itu polanya untuk barisan pertama jumlah kursinya adalah 15. Untuk baris yang kedua jumlah kursinya adalah 17. Untuk baris ketiga jumlah kursinya adalah 19. Nah, begini seterusnya sampai nanti baris ke-20. Jadi nanti polanya adalah kita lihat dari sini ke sini ditambah 2, dari sini ke sini juga ditambah 2. Jadi makin ke belakang itu kursinya akan semakin banyak. Nah, pertanyaannya di sini adalah yang pertama, berapakah banyak kursi pada baris paling belakang? Nah, untuk baris paling belakang, karena dia terdapat 20 baris, berarti baris paling belakang ini bisa kita terjemahkan dengan U20. Jadi pada baris ke-20 jumlah kursinya ada berapa? Nah, untuk menjawabnya berarti cukup kita pakai rumus UN saja. Nah, UN tadi rumusnya apa? Kan A tambah N kurang 1 dikali B. Berarti untuk U20 rumusnya adalah A tambah ini dikurang 1, 19B. Nah, A apa? A itu adalah suku pertamanya. Nah, di sini kita lihat suku pertamanya adalah 15. Kemudian 19 dikali bedanya antara baris itu adalah 2. Berarti ini dikali 2. Berarti ini 15 ditambah 38. Berarti ini adalah 53. Jadi jumlah kursi untuk baris paling belakang itu adalah 53 kursi. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan yang B, pertanyaannya adalah berapa banyak kursi di dalam gedung tersebut. Jadi kalau kita ingin mencari banyak kursi di dalam gedung ini, tentu saja kita harus menjumlahkan 15. Untuk baris pertama kita tambah dengan baris kedua, kita tambah dengan baris ketiga sampai nanti
baris yang paling terakhir tadi, yaitu 53 kursi. Nah, ini jumlahnya berapa katanya. Nah, kalau pakai cara manual berarti ini kita tambahkan satu per satu. Jadi setelah 19 ini berapa? 21. Begitu seterusnya kita jumlahkan sampai 53. Kan tidak mungkin kita jumlahkan ini satu per satu. Itu akan memakan waktu yang lama. Nah, pakai apa kita menggunakannya? Nah, ini bisa kita hitung dengan memakai rumus SN. Nah, kenapa memakai rumus SN? SN ini artinya tadi kan adalah jumlah N suku pertama. Jadi kalau kita terjemahkan, SN ini artinya adalah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai nanti suku ke N atau suku terakhirnya. Itu pengertian dari SN ini. Nah, tadi kita sudah tahu rumus SN tadi ada dua buah, yaitu yang memakai A dan yang memakai UN. Nah, untuk soal ini lebih cocok kita memakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama, yang ini. N per 2 dikali A tambah UN. Kenapa? Karena di sini yang kita pakai adalah A dan suku terakhirnya. Nah, di sini A dan suku terakhirnya ada. Nah, ini A-nya tadi dan suku terakhirnya tadi atau suku ke-20-nya ini UN-nya atau U20-nya. Berarti kita cukup mencari SN ini dengan rumus N per 2 dikali A ditambah UN-nya. Nah, karena kita akan mencari S20, jumlah kursi semuanya, berarti ini adalah 20 per 2 dikali A, A-nya adalah 15, ditambah suku ke-20 atau suku terakhirnya adalah 53. Berarti S20-nya 20 dibagi 2 adalah 10, ini adalah 68, berarti jawabannya adalah 680 kursi. Jadi jumlah kursi di dalam gedung tersebut semuanya adalah 680 kursi. Oke anak-anak ibu harapkan kalian mengerti dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.